Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Diagnostic Decision Support System of Chronic Kidney Disease Using Support Vector Machine. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Naura Syalamisya Marfa dengan NIM 434221050 dan rekan saya. Dengan nama Ratna Firdaus dengan NIM 434221047. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, di sini ada latar belakang dari proyek yang kami ambil. Ginjal adalah organ vital yang memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis tubuh. Jadi, homeostatis tubuh itu apa? Homeostatis tubuh adalah proses menjaga kondisi internal tubuh tetap stabil meskipun ada perubahan di lingkungan eksternal. Hal ini termasuk mengatur suhu tubuh, pH darah, kadar glukosa, dan keseimbangan cairan. Contohnya yaitu keringat untuk mendinginkan tubuh saat panas dan insulin untuk menurunkan kadar gula darah setelah makan. Fungsi ginjal meliputi penyaringan darah, pembuangan limbah metabolisme, pengaturan keseimbangan cairan, pengendalian tekanan darah, hingga produksi hormon penting seperti eritropoietin. Ketika ginjal mengalami disfungsi, limbah beracun akan tetap menumpuk dalam tubuh dan dapat mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan tepat. Penyakit ginjal kronis atau disebut chronic kidney disease adalah kondisi medis serius yang ditandai oleh penurunan fungsi ginjal secara bertahap selama lebih dari 3 bulan. Penyakit ini dapat berkembang menjadi gagal ginjal terminal yang mengharuskan pasien menjalani dialisis atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Berdasarkan data World Health Organization, chronic kidney disease memengaruhi sekitar 10% populasi dunia dan menjadi penyebab jutaan kematian setiap tahunnya akibat keterbatasan akses terhadap diagnosis dini dan perawatan yang terjangkau. Di Indonesia, peningkatan chronic kidney disease sangat terkait dengan faktor risiko utama seperti hipertensi dan diabetes. Data dari Indonesia Renal Registry menunjukkan bahwa jumlah kasus chronic kidney disease terus meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang lebih efektif untuk deteksi dini chronic kidney disease guna mencegah perkembangan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, metode diagnosis konvensional memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berbasis teknologi untuk mempercepat proses diagnosis dan meningkatkan akurasi, salah satunya melalui sistem berbasis pembelajaran mesin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari proyek ini. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem pendukung keputusan diagnostik chronic kidney disease dengan akurat. Yang kedua, bagaimana support vector mesin SVM dapat diimplementasikan untuk membuat sistem pendukung keputusan yang akurat dan efisien. Dan yang ketiga, bagaimana sistem dapat membantu dokter dalam mendiagnosis chronic kidney disease dalam situasi darurat atau keterbatasan data. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis SVM untuk mendiagnosis penyakit ginjal kronis dengan akurasi tinggi. Yang kedua, memberikan solusi praktis dan efisien untuk membantu dokter dalam menentukan tahap chronic kidney disease pasien. Dan yang ketiga, memanfaatkan data pasien secara optimal untuk menghasilkan model klasifikasi yang andal. Selanjutnya di sini ada manfaat. Di sini dibagi menjadi 3, ada bagi pasien, bagi dokter, dan bagi peneliti dan pengembang sistem. Yang pertama bagi pasien, yaitu memperoleh deteksi dini penyakit ginjal kronis yang memungkinkan pengobatan dilakukan lebih cepat dan efektif. Deteksi dini ini dapat mengurangi resiko komplikasi yang lebih serius dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya bagi dokter adalah sistem ini mendukung pengambilan keputusan klinis dengan data yang diolah secara akurat, terutama dalam kondisi darurat atau saat informasi medis pasien terbatas. Dokter dapat dengan cepat menentukan tahap penyakit dan langkah pengobatan yang sesuai. Selanjutnya, bagi peneliti dan pengembangan sistem, memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi pendukung keputusan medis, khususnya di bidang machine learning. Sistem ini membuka peluang untuk peneliti lebih lanjut
dalam menciptakan alat yang lebih canggih untuk mendiagnosis penyakit kronis lainnya. Selanjutnya di sini ada dasar teori. Yang pertama ada chronic kidney disease. Chronic kidney disease adalah kondisi medis kronis yang ditandai penurunan fungsi ginjal secara progresif selama lebih dari 3 bulan. Chronic kidney disease terbagi menjadi 5 tahap berdasarkan tingkat fungsi ginjal yang diukur melalui glomerul- glomerular filtration rate atau GVR. Pada tahap lanjutan, chronic kidney disease dapat berkembang menjadi gagal ginjal terminal atau end-stage renal disease (ESRD), di mana fungsi ginjal benar-benar terhenti. Faktor risiko utama chronic kidney disease meliputi hipertensi, diabetes, serta riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Selanjutnya ada supervector machine atau SVM. SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan prediksi. Prinsip kerja utama SVM adalah mencari hyperlink optimal yang memisahkan data ke dalam kelas tertentu. Hyperlink ini adalah garis batas yang memaksimalkan jarak antara data dari dua kelompok berbeda. Dengan kemampuan ini, SVM sangat efektif untuk menangani data berdimensi tinggi seperti data medis, di mana setiap fitur pasien, misalnya tekanan darah, kadar kreatinin atau faktor anemia direpresentasikan sebagai dimensi dalam ruang data. Selanjutnya di sini ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah alat berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis. Sistem ini memanfaatkan algoritma berbasis data seperti SVM untuk menganalisis parameter kesehatan pasien dan menghasilkan prediksi yang akurat. Dalam konteks CKD, sistem pendukung keputusan dapat membantu mendeteksi penyakit secara dini berdasarkan parameter medis seperti tekanan darah, serum kreatinin, dan volume sel darah merah atau package cell volume. Selanjutnya yaitu implementasi SVM dalam diagnosis chronic kidney disease. Algoritma SVM sangat relevan untuk diagnosis chronic kidney disease karena mampu mengklasifikasikan data medis dengan akurasi tinggi. Dalam beberapa studi, SVM digunakan untuk memprediksi kondisi kronis pasien chronic kidney disease dengan akurasi hingga 98,34%. Parameter medis yang digunakan meliputi tekanan darah, serum kreatinin, hipertensi, anemia, dan volume sel darah merah yang semuanya digabungkan untuk menghasilkan keputusan diagnosis yang akurat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini dibagi menjadi dua fase utama, yaitu classification model dan juga sistem development. Pada classification model berfokus pada mendapatkan aturan dan model yang tepat untuk klasifikasi. Yang selanjutnya, aturan-aturan tersebut akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu sistem development. Secara singkat, metodologi penelitian proyek ini ditampilkan pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama yaitu pada tahap classification model, dimulai dengan tahap data collection, kemudian data preparation, kemudian data grouping, yang membagi training data dan juga testing data yang hasilnya akan diklarifikasi. Kemudian menghasilkan aturan dan aturan tersebut akan digunakan pada tahap pem- pembangunan sistemnya. Kemudian divalidasi, kemudian menghasilkan diagnosis. Kemudian kita akan menginputkan data baru yang akan didiagnosis dan menghasilkan result dan selesai. Next. Selanjutnya, kita akan membahas classification model yang lebih mendetail. Yang pertama, pada tahap data collection. Data yang digunakan dalam proyek ini berasal dari dataset yang berjudul Chronic Kidney Disease yang disusun oleh Dr. Saundara Pandian. Dataset ini tersedia di UCI Machine Learning Repository dan juga dapat diakses melalui Kaggle di tautan berikut ini.
Pada dataset ini mencakup 26 atribut, satu atributnya yaitu ID, kemudian 11 atribut numerik, 14 atribut kategorikal. Dataset ini memiliki total 400 insten yang mewakili data pasien terkait penyakit ginjal kronis. Selanjutnya yaitu berikut adalah dataset aslinya yang terdiri dari 26 atribut. Next. Kemudian yaitu tahap data preparation yang merupakan langkah penting untuk memastikan validitas data. Pada tahap ini terdapat dua sub tahap yaitu pemilihan atribut dan juga pembersihan data. Pada pada pemilihan atribut digunakan untuk menentukan atribut utama yang mempengaruhi penentuan kelas. Ada 5 atribut utama yaitu tekanan darah, kemudian kreatinin serum, volume sel darah merah, faktor hipertensi, dan juga faktor anemia. Kemudian pada pembersihan darah digunakan kemudian pada pembersihan data digunakan untuk mengeliminasi missing value dalam dataset guna memperoleh dataset yang bersih dan siap digunakan pada tahap selanjutnya. Kemudian berikut adalah dataset setelah tahap data preparation. Setelah melalui sub tahap pemilihan atribut dan pembersihan data, dataset kini terdiri dari 6 atribut dengan total 303 insten. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu tahap grouping. Pada tahap ini dataset dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 70% digunakan untuk data training dan 30% digunakan untuk data testing. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu classification, pada tahap ini dataset diubah menjadi format data frame agar bisa diproses oleh metode CVM. Selain itu, atribut target perlu diubah menjadi tipe faktor agar SVM bisa memahaminya sebagai kategori. Setelah data diproses, metode SVM dapat dijalankan dengan menentukan atribut target dan mengatur parameter seperti kernel, cost, dan juga scale. Hasil dari proses ini adalah model SVM yang siap digunakan untuk klasifikasi. Misalnya untuk memprediksi apakah seseorang beresiko terkena penyakit ginjal kronis berdasarkan atribut yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahap rule extraction. Pada tahap ini dihasilkan aturan yang dapat digunakan untuk memprediksi penyakit ginjal kronis. Aturan-aturan ini akan diimplementasikan dalam pengembangan sistem dengan fitur utama sistem ini yaitu klasifikasi dan prediksi berdasarkan data baru. Berikut adalah referensi jurnal dan dataset pada proyek kami. Next. Demikian presentasi pada kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.